Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hadi Putra, SPDI. Saya peserta BIMTEK Angkatan Pertama Wawasan Kebangsaan tahun 2026. Akan membahas mengenai sejarah wawasan kebangsaan. Sebelum abad ke-20, Kepulauan Nusantara adalah hamparan-hamparan kerajaan-kerajaan besar maupun kerajaan kecil. Masyarakatnya berjuang melawan kolonialisme, namun masih terjebak dalam sekat-sekat kedaerahan. Pemberontakan parsial, diantaranya seperti Perang Diponegoro, Perang Paderi, dan perlawanan termasuk di situ perlawanan Sultan Hasanuddin adalah bukti keberanian yang luar biasa. Namun di atas itu semua memiliki titik lemah dalam perjuangan. Perjuangan ini mudah dipatahkan oleh politik pecah belah atau sering kita sebut dengan divide et impera, karena belum adanya kesadaran sebagai satu kesatuan bangsa, sehingga bangsa kita tidak kuat terutama di daerah masing-masing yang memiliki titik lemah di daerah-daerah itu sendiri. Pada tahun 1908 terjadi kebangkitan nasional. Titik balik sejarah dimulai ketika para mahasiswa sekolah kedokteran yang didatangkan dengan utopia mulai memandang melampaui batas suku mereka. Tepatnya pada 20 Mei tahun 1908 berdirilah Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para pemuda lain. Ini merupakan titik balik peristiwa menjadi organisasi modern pertama yang menyalakan lilin kesadaran nasional. Perjuangan tidak lagi menggunakan senjata tajam secara langsung, melainkan menggunakan diplomasi, organisasi, bahkan pendidikan. Pada tahun 1928 ada Ikrar Pemuda yang ini merupakan ikrar sakral bagi pemuda bangsa kita. 20 tahun setelah Budi Utomo, gelombang kesadaran ini mencapai puncaknya. Pemuda dari berbagai penjuru, sering kita sebut dengan Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Ambon, hingga Jong Celebes berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda pertama tahun 1926 menuai sebuah gagasan penting tentang persatuan Indonesia, mulai digelorakan secara terbuka meskipun ego kedaerahan masih coba diselaraskan. Kemudian ada Kongres Pemuda yang kedua, tepatnya tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Rapat besar yang melahirkan keputusan monumental usul ulang lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman pertama kali dikumandangkan lewat gesekan biola. Pada 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda. 3 ikrar teramat dibacakan, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan Indonesia. Istilah Indonesia resmi menjadi identitas politik bersama. Sebagai dasar negara, maka menjelang kemerdekaan, konsep wawasan kebersamaan ini dirumuskan secara filosofis oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI, tepatnya dalam pidato 1 Juni 1945. Bung Karno menyampaikan gagasan tentang filosofisme atau Gronsian atau dasar filosofis yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Persatuan Indonesia menjadi jangkar yang memastikan bahwa negara yang akan lahir ini adalah negara untuk semua, bukan untuk satu golongan atau suku tertentu. Tepatnya pada tanggal 13 Desember 1967, Perdana Menteri Juanda Karta Wijaya mencetuskan deklarasi Juanda. Cara pandang baru, laut bukan lagi pemisah antar pulau, melainkan penghubung dan pemersatu tanah air. Sejak saat itu, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh antara darat, laut, dan udara. Di atasnya, konsep inilah yang memperkuat pilar wawasan Nusantara. Sebagai kesimpulan, sejarah wawasan kebangsaan Indonesia mengajarkan kita satu hal: Indonesia bukan sekedar warisan wilayah, melainkan sebuah kesepakatan moral dan spiritual untuk hidup bersama dalam keberagaman yang dijaga melalui 4 konsensus dasar atau 4 pilar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai harga mati. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.